alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan insyaallah kita diberikan umur yang sehat, panjang, kuat hanya untuk beriman, beribadah, bertakwa. Hanya itu aja yang kita minta. Jadi kita diberikan kesehatan, kekuatan hanya untuk beriman, beribadah, dan bertakwa, bukan untuk yang lain. Kalau Anda belajar, Anda kerja, itu semuanya tujuannya adalah untuk ibadah. Yang tinggal di sini sekarang adalah anak-anak pengabdian 1 dan 2. Betul? Alhamdulillah, insyaallah ini adalah bagi pengabdian 2, terutama hari-hari terakhir Anda di Al-Sunnah Iman Islamic Primary School. Tolong manfaatkan waktu yang benar-benar Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan hafizul Qur'annya Anda semua. Terus bahasa Anda tolong diperbaiki, dirapikan, bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Dan ibadah Anda tolong diperkuat, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah di 17 terakhir bulan Ramadan, mungkin 12 hari. Insyaallah ini akan berangkat umrah Ramadan 17 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini alhamdulillah seperti tahun kemarin bisa umrah di bulan Ramadan sama insyaallah seperti tahun ini. Dan Anda kalau tahu orang-orang yang pergi umrah di bulan Ramadan jauh lebih banyak daripada orang pergi haji. Karena mereka ini mendapatkan pahala sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Jadi ketika kita umrah di bulan Ramadan sama aja dengan kita haji bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda belum bisa haji, Anda hanya boleh 1 kali umrah dan seterusnya Anda harus langsung menunaikan ibadah haji. Tidak boleh Anda berkali-kali umrah tidak melakukan haji. Itu yang ini terangkat kepada Habib Hasan Ayatullah. Habib Hasan bawa jamaah umrah, hampir setiap 2 bulan berangkat umrah. Jadi kalau belum haji hukumnya haram Anda umrah berkali-kali kalau Anda belum haji. Sebab itu tahun kemarin Habib Hasan Ayatullah, Habib Muhammad Waliullah, Habib Muhammad Habibullah dan Syarifah Nabila berangkat haji, walaupun haji backpacker ditangkap polisi. Tapi semuanya yang kita lakukan hanya demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Mau ditangkap polisi, mau di penjara, semua itu sudah takdir pada doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus selalu husnuzan. Anda kalau tahu orang-orang yang umrah Ramadan itu adalah umrah yang sangat berat, karena kita mengejar waktu. Jadi Anda seperti ini selalu itikaf dari habis dohor sampai subuh keesokan harinya. Dan ini sudah belajar untuk bisa bertahan, tidak hadas, tidak kentut, tidak ke toilet untuk pipis atau yang lain. Itu harus makan yang at least yang memberikan tenaga. Jadi bukan makan untuk kenyang, tapi makan untuk kuat untuk beribadah. Beda orang makan untuk kenyang dan makan untuk ibadah. Jadi makannya roti kering, terus ya pasti kurma. Alhamdulillah selalu dilempar sama orang-orang yang memberi sedekah untuk orang iftar atau puasa. Jadi dikasih dilempar kurma. Kadang-kadang ada beruntung dapat cake yang isinya kurma, terus roti kering. Kadang-kadang kalau beruntung dapat yogurt. Jadi makan roti keringnya yang dicelupin yogurt, terus dikasih jus, ada orange juice, apple juice, mango juice, dan yang pasti zam-zam.
Ini perhatikan, kalau ini mau tahan wudhu, dan kalau ada nanti di 10 hari terakhir Anda ingin iktikaf di masjid, perhatikan ketika Anda buka puasa, ketika Anda iftar. Jadi tidak ada namanya, kalau di Indonesia kan sangat mewah, sampai ada kata khusus takjil. Jadi selain kurma, ada es buahnya, yang lagi kolaknya, dan bermacam-macam. Ketika Anda makan bermacam-macam, siap-siap Anda akan berkali-kali ke toilet. Dan Anda tidak bisa tenang ketika di masjid. Kalau Anda tahu kalau umroh dari masjid ke tempat penginapan itu lumayan. Jadi bisa jalan sekitar 200 meter. Bayangkan kalau Anda niat ketika di masjid terus Anda kentut, Anda harus keluar ambil wudhu. Jalanlah balik ke penginapan, atau Anda mau ke toilet yang dekat dengan masjid. Ya pasti Anda ketika Anda sudah keluar dari masjid, tempat Anda pasti diambil orang. Karena semua orang berlomba-lomba untuk malam Lailatul Qadar, termasuk dari kerajaan, dari semua raja-raja dari seluruh dunia. Muhammad bin Salman, MBS, MBC, Muhammad bin Zaid, sampai ke Sultan Hasan Bolkiah, semua dari seluruh dunia, mereka akan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Masa mereka yang kita tahu banyak amal ibadahnya dengan banyak sedekah, berinfak, berwakaf, dibandingkan kita yang belum beriakan apa-apa untuk Islam, masa kita yang malas? Umur Anda ini masih muda, masih sehat, masih kuat. Tolong perhatikan, mulai dari awal Ramadan tanggal 1 ini, Ramadan sudah mulai. Paksakan tarawih harus full 20 hari. Kalau anak perempuan tidak mungkin, tapi anak laki bisa. Harus paksa. Dan setiap malam menghatamkan 1 juz dari Al-Quran. Selainnya ada ulang-ulang bacaan Anda supaya Anda bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 30 hari, dan itu bisa dilakukan. Yang penting Anda niat untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Itu yang paling penting. Jadi bisa bayangkan, ini bisa iktikaf di dalam masjid dari Dohor sampai subuh keesokan hari. Kalau di sini subuhnya jam 5 kurang seperempat di sini. Di sana subuhnya jam 6 kurang seperempat. Jadi bisa bayangkan berapa jam ini harus simpan dulu, tahan dulu. Tapi dengan catatan gampang, makannya hanya roti kering, kurma, dan zam-zam. Tidak boleh yang lain. Anda minum jus, langsung pasti Anda akan ketahui. Karena badan itu tidak bisa menerima yang selain zam-zam. Anda perhatikan kalau Anda minum zam-zam, Anda tidak atau jarang ke toilet karena semuanya diserap di sel-sel di dalam tubuh. Jadi ini tahu sekarang rahasia untuk iktikaf di masjid dari Dohor sampai subuh keesokan harinya adalah ketika iftar makan kurma 3 biji, makan roti kering, kalau ada yogurt alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, dan zam-zam. Ketika umi sahur sama aja, makan kurma, kalau ada apple makan apple, terus minum zam-zam. Dan itu kuat. Bayangkan ya, kita bukan hanya tarawih 1 juz setiap malam, tetapi kita harus umroh. Jadi kita puasa itu kita harus umroh. Jadi dalam waktu 17 hari kita umroh, karena selalunya dikasih waktu 5 hari terakhir itu sudah di Madinah. Kalau Anda sudah di Madinah, Anda bisa umroh. Jadi ketika Anda di Makkah, Anda harus menyelipkan waktu ketika Anda sedang puasa untuk umroh. Jadi selalu habis sholat Zuhur, habis puasa, Umi waktu tahun lalu dengan Habib Hasan dengan Habib Muhammad Waliullah, kami ambil niqab, niat untuk umroh. Dan yang terdekat adalah Masjid Sayyidatina Aisyah. Di situ habis sholat asar di Masjidil Haram, langsung kita naik taksi, kita ambil niqab, niat untuk umroh.
di Masjid Sayyidatina Aisyah. Balik lagi ke Masjidil Haram. Adzan, buka puasa, baru lanjutkan untuk umroh. Kadang-kadang kita karena mau kejar tarawih. Anda harus ingat ya, tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kita kejar-kejaran mau tarawih atau umroh. Tetapi karena tarawih hanya setahun sekali, kita selesaikan tarawih. Jadi selalunya sudah ambil miqat, langsung ke Masjidil Haram, langsung melakukan tawaf. Bayangkan sedang puasa dengan panas 42 derajat. Tawaf 7 kali. Teman ini ada yang pingsan, Habib Has Muhammad sempat juga tumbang. Tetapi bagi Umi yang membuat kita kuat adalah semangat kita. Walaupun kita puasa, walaupun panas, kalau kita nekat, karena ini adalah kesempatan. Tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Umroh hanya bisa di Masjidil Haram atau Makkah. Selainnya Anda nggak bisa umroh di mana-mana. Anda mau pergi Ka'bah tuh muter-muter di situ tawaf, nggak bisa nggak? Pasti nggak diterima. Malah Anda itu syirik, bikin Ka'bah sendiri. Jadi selesai ambil miqat, sampai di Masjidil Haram, sholat asar langsung tawaf, sholat maghrib iftar, selesai iftar makan kurma dan minum zam-zam, selesaikan sa'i, selesai sa'i lanjut untuk tarawih sampai besok subuh itikaf di Masjidil Haram. Jadi Anda mulai dari sekarang, Anda masih muda. Tolong jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan buang-buang waktu main game, ngobrol, gak ada gunanya. Kita ini di akhir zaman, waktu sangat cepat. Sekarang aja sudah jam berapa? Itu tanda-tanda sudah mendekati kiamat. Banyak bencana di mana-mana. Anda lihat sekarang di Aqsa. Bayangkan si Israel Lanatullah. Orang-orang Islam tidak boleh sholat di Masjid Aqsa. Masjid-masjid yang lain sudah dibom. Juga Masjid Aqsa. Kalau tidak boleh sholat, itu apa gunanya kita punya masjid? Iblis kan si Israel itu. Cepatlah ya Allah hancurkan Israel dan semua yang mendukung Israel, termasuk Amerika, termasuk Eropa. Karena kita hidup hanya untuk ibadah, tidak ada yang lain. Jadi tolong jangan sia-siakan waktu. Mumpung Anda masih muda, mumpung Anda sehat, dan mumpung kita dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, tolong jangan disia-siakan. Hidup kejar hanya untuk ibadah. Supaya apa? Kita dapat kasih sayang dari Allah. Kemarin Umi sempat ke Singapura. Umi harus urus surat-surat rumahnya orang tua Umi di Malaysia. Terus Umi sempat ikut pengajian Ustazah yang dari Umi masih gadis itu mengajar di Masjid Darul Aman di Singapura. Ustazahnya tambah kurus, tetapi orangnya semangat. Terus dia bilang, jangan lupa kita di bulan Ramadan kita minta satu, yang bunyi dosa-dosa. Tolong jangan pernah berbuat dosa, walaupun dosa kecil. Ini nggak apa-apa, dosa kecil. Tidak bisa. Maksudnya dosa kecil itu akan tumbuh. Apalagi dosa besar, apalagi maksiat. Tolong jangan pernah berdosa. Tolong takutlah dengan dosa. Jadi selalu minta ampun. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk hidayah supaya kami dijaga, dilindungi daripada berbuat dosa, walaupun dosa kecil, apalagi dosa besar dan maksiat. Terus minta tolong, ya Allah, sayangilah kami, berikanlah kami rahmat. Hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan, diridhoi, dan yang terakhir dijauhkan dari api neraka. Jadi tolong, Anda punya 30 hari saja. Dan bagi Anda yang pengambilan 2, pengambilan 1, inilah waktu Anda benar-benar fokus. Ketika Anda keluar dari pengumuman, selesai dari pengumuman,
sudah nggak ada waktu seperti sekarang ini. Karena sibuk menikah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah tangga, mengajar di sana sini. Yang laki-laki lebih berat, harus bekerja, dagang, usaha, mengajar. Untuk waktu seperti sekarang ini sudah susah. Teman-teman ini dari Singapura kalau datang ke rumah, asyiknya di rumah kita benar-benar fokus. Kita benar-benar tinggalkan dunia, lupakan dunia. Hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Ingat surat Al-Asr. Jadi waktu ini mengejar kita. Itu yang takut. Jadi ini berharap tidak ada semua sama seperti apa yang menginginkan. Sholat berjamaah. Nanti kalau Anda sudah selesai di sini, sholat berjamaah tetap. Yang perempuan di rumah, lebih afdal di rumah. Yang laki-laki harus ke masjid 5 kali sehari, wajib sholat di masjid. Yang perempuan di rumah berjamaah dengan pembantu, dengan anak-anak, dengan orang tua. Tapi tetap berjamaah. InsyaAllah kita semua selamat sampai surga Jannatul Firdaus, dilindungi dari segala malapetaka, bencana, dosa-dosa, terutama maksiat, dosa yang kecil saja kita jangan dan tidak mau melakukannya. Tolong ya Allah, kami kepada kami. Jadikanlah kami keturunan yang soleh dan solehah, hafid-hafidah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, mendapat rezeki yang halal, thayyiban wal barakah, yang kami gunakan hanya untuk beribadah kepada-Mu dan bukan untuk yang lain. Mendapat petunjuk hidayah jalan siratal mustaqim, selamat sampai surga Jannatul Firdaus. Menjadi pemimpin yang berkona amanah siddiq hanya untuk Ta'ala. Memiliki akhlak yang mulia seperti Rasulullah SAW, hayyin lain dan bersahabat. Itu yang selalu mendoakan untuk semua anak cucu keturunan ini, murid-murid dan anak cucu keturunan murid-murid ini sampai surga Jannatul Firdaus. InsyaAllah kita akan selalu bersama dari dunia sampai surga Jannatul Firdaus, walaupun jauh di mata tapi tetap jauh. Mohon maaf bahwa dapat jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum